Yang nunjukkan tadi bingung, ditanya, Syekh kok pulang lagi katanya, nggak ngambil, nggak jadi. Apa komen beliau? Sama hewan itu aja bohong, apalagi sama Nabi katanya. Sama hewan saja dia berdusta. Bagaimana bisa menyampaikan hadis Nabi? Dilihat tuh. Nah itu namanya nanti ada kualifikasi di wara' dan fiqh. Ya makanya ahli hadis itu menjaga sesuatu yang bahkan mungkin bagi orang biasa itu normal, tapi bagi para ahli hadis itu nggak biasa. Ya, kayak duduk-duduk pinggir jalan misalnya tuh. Ya, itu biasa bagi sementara orang. Ahli hadis biasanya tidak melakukan itu. Dia jaga hak orang lewat supaya orang itu kalau lewat nggak canggung karena ada dia duduk di situ, di tempat yang nggak biasa duduk lah. Ya, itu kan ada jalan raya tuh. Ya, saya duduk samping itu, bikin duduknya duduk santai, bukan duduk sementara. Ya, itu sampai menjaga begitu tuh. Ya, dijaga, apalagi duduk tengah jalan itu kan, nggak mungkin tuh. Nah, jadi ini komentarnya, teruskan dulu supaya nggak sepotong-sepotong ya. Teruskan, halaman selanjutnya. Wa ta'aqqabahu Ibnu Iraq fi at-Tanzih ba'da dzikri kalamihi qala wa ma adhunnu Muhammad bin Amr yahtamilu mithla hadza. Ada lagi yang membela. Cuman membela kebaikannya, bukan menunjukkan kualifikasi ilmunya. Ya, siapa di antaranya? Ibnu Iraq. Ibnu Iraq berkata dalam kitabnya, ya, di dalam At-Tanzih beliau menyampaikan, aku kira itu Muhammad bin Amr itu nggak seperti yang orang-orang duga. Itu bahasa halus juga. Orangnya baik gitu kan. Nah, tapi dari segi sanad dipersoalkan. Jadi bermasalah di sanad dia. Jelas? Baik. Teruskan. Oh, tadi mungkar ya. Yang kedua matruk. Matruk itu orang yang sering banyak cerita, berdongeng. Ya, jadi nggak bisa dibedakan nanti mana hadis, mana cerita. Dan yang ketiga maudhu'. Maudhu' itu memang orang yang sengaja meletakkan hadis dinisbatkan kepada Nabi dengan motivasi yang macam-macam. Termasuk nanti ada ustadz juga ada. Dulu di masa-masa lalu membuat hadis-hadis supaya orang kembali untuk ibadah, tapi mengarang itu dinisbatkan ke Nabi, ada. Sampai pedagang juga ada. Dulu ada tukang terong tuh, supaya terongnya laku, dia bikin kalimat seperti hadis Zamzam. Ma'u zamzama dawa'un likulidain. Zamzam itu obat dari segala penyakit. Dia tukang terong bikin hadis, dia sebarkan bazinjan dawa'un likulidain. Terong obat segala penyakit. Supaya laku terongnya itu. Ada juga dari kalangan-kalangan yang lain, banyak hadis-hadis itu bisa ditemukan dalam kehidupan kita. Seperti ikhtilafu ya, ummati rahmah, ikhtilaf dari umatku itu adalah rahmat. Itu hadis palsu. Kemudian makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu bukan hadis. Itu cerita. Saya nulis buku itu ada menyoal hadis populer. Itu saya turunkan di situ sanad dan penjelasannya. Ya. Dulu kami waktu belajar ilmu hadis, saking mudahnya mengemas hadis-hadis itu, ya seperti hadis padahal bukan. Itu orang Jawa sama orang Sunda gabung untuk kasih contoh. Afdalud dahri bi faisil laili kucipa wa kuripa wa ubina hatta karusa udanguhu fa idza bukhila fa duriba unuqu 3 marat hatta utiha rawahu syaikhan. Syaikhan itu kan kalau di dalam ilmu hadis Al-Bukhari dan Muslim. Syaikhan di sini syekh orang tua dari Jawa dan Sunda nyatu. Bikin kalimat afdalud dahri, dahar yang paling afdal, bi faisil laili dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kuripa tambahin kerupuk, hatta karusa udangu sehingga terasa udangnya, wa ubina tambahin abon. Fa idza bukhila apabila kabekhulan. Fa duriba unuquhu maka pukullah punduknya 3 marat 3 kali hatta utiha sampai utah muntah. Rahu syaikhan. Ya, jadi ini kadang ada dalam candaan-candaan untuk mengingatkan hati-hati kalau belajar yang teliti. Tapi juga menyimpulkan, jangan cepat menyimpulkan. Dhaif nih, jangan amalkan. Tar dulu, Cepi. Ya. Ya, cepat pikirin dulu gitu, jangan langsung disimpulkan. Ya, tes dulu. Nah ini gambarannya gitu ya. Qultu ya'ni li'annahu min rijalil arba'ah. Kenapa? Karena ini termasuk dari 4 bagian yang dinilai baik. Wallahu ta'ala alam. Wadh-dhahir anna al-bala'a mimman dunahu.